Halo Mbak Dinda. Halo, halo Mas. Mbak Dinda boleh dimulai untuk ceritanya, silakan. Oke, jadi gini Mas, dulu Mas, kan aku kan pergi jalan-jalan tuh sama keluarga, biasalah staycation gitu kan. Terus habis itu tuh dari Semarang ke Kuwu kan itu jemput adik aku dulu, karena memang kita beda rumah nih, adik aku di Kuwu, jadi jemput dulu. Terus langsung mau ke Magetan, karena dari Kuwu ke Magetan itu aja jalan tembus, lewatnya yang hutan Simo itu. Ya udah kita pakai jalan tembus itu gitu loh. Terus pas kita lewat situ, itu tuh pertamanya sih baik-baik aja sih, nggak ada apa-apa. Sampai pertengahan jalan tuh memang jalannya tuh kayak di hutan Simo itu kan memang masih perbukitan ya, jalannya tuh masih gerunjal-gerunjal kayak gitu, masih banyak pohon-pohon jati kayak gitu loh. Nah, di situ di pertengahan jalan tuh bukan cuma aku, tapi satu mobil juga, kebetulan ini nih satu mobil lagi itu melihat jelas banget ya, kita ngelihatnya tuh kayak orang, bentukan orang, muka orang kayak gitu. Dia tuh nari pakai baju adat Jawa penari gitu loh, lengkap kayak gitu, nggak pakai sandal ya, dan nggak pakai yang alas yuk, cekeran gitu loh Mas. Kayak gitu, itu jauh, sepedanya kuning, dan emang mikirnya gini, sore ini mau surup loh, ngapain nari gitu loh, kayak gitu kan. Kita juga mikir kan, ngapain nari surup-surup, terus tuh penarinya tuh ke situ tuh naik apa gitu kan. Sempat kita tuh ya kepikiran itu, nari lah, motornya mana, sepedanya mana, kok nggak ada, kayak gitu kan, nggak masuk akal. Apalagi di daerah situ kan namanya pemukiman tuh nggak ada gitu loh, jauh banget gitu. Dan emang ya jalannya ki rusak banget gitu loh Mas, masih gonjal-gonjal kayak gitu, hutan Simo kayak gitu. Terus lihat sedilut, ya enggak sedilut sih, dari kejauhan juga aku ngelihat pendopo, entah itu pendopo atau pokoknya kayak bentukan pendopo kayak gitu. Itu tuh di bukit gitu loh, tapi jauh banget di bukit gitu, cuma satu pendopo itu. Ya nggak tahu itu pendopo apa, aku juga nggak ngerti apakah itu ada keterkaitan sama penari itu, aku juga nggak ngerti penari itu juga siapa. Tapi emang kita ngelihatnya itu tuh orang, sosoknya orang, cuma dia tuh wajahnya tuh kalem banget gitu kan, dia kayak orang penari gitu, cuma dia nari sendirian kayak gitu. Ya kita hanya sebatas lewat gitu aja, terus habis itu kita tahu, ya udah mikirnya alah paling juga orang gitu. Ya emang kita nggak ngiranya, cuma habis itu tuh kita ngiranya kok nggak ada motor, kok nggak ada sepeda, maksudnya transportasi buat dia ke situ tuh nggak ada. Dan memang kan hutan situ kan sepi banget gitu loh. Itu memang ya lalu lintas, sebenarnya lalu lintas, cuma ya sepi gitu loh, nggak ada orang waktu itu. Memang bener-bener pas itu tuh waktu surup kayak gitu. Itu berangkat lewat situ, pulang tuh lihat situ tuh kita kira bakal nari lagi, ternyata enggak ada penarinya gitu loh. Tapi pendopo itu masih ada. Apakah memang pendopo itu dibangun sama masyarakat atau gimana, aku juga nggak ngerti. Cuma gini, secara akal, ngapain pendopo dibangun di bukit, itu bukitnya tuh langsung bukit gitu tuh, sampingnya tuh kayak jurang gitu loh. Itu pendopo sendirian, dan memang itu tuh habis pendopo tuh kayak wet-wetan jati semua gitu loh, kayak gitu. Tapi di tengah sendirian, dan memang ya kalau melihat itu tuh nggak ada pemukiman warga daerah situ. Aku nggak ngerti juga sih itu pendopo buat apa kayak gitu. Itu sih monggo, ceritaku cuma segitu aja, soalnya memang ketemu sekilas gitu kayak gitu. Itu berarti posisinya jauh ya Mbak ya, masuk ke hutan? Iya, ya? Jauh. Iya, masuk ke hutan jauh. Itu mungkin pertengahan hutan sih Mas. Soalnya udah perjalanan jauh banget. Itu kan gini, kalau orang Kuwu, hutan Simo tuh jauh banget, jalannya tuh rusak tuh jauh banget kayak gitu. Nah itu kemungkinan tuh udah ada setengah jalannya hutan lah kayaknya. Pokoknya pas di pucuan lah, kayak kita tuh bisa ngelihat kok sekeliling tuh hutan semua. Sumpah. Beneran deh. Jadi tuh tadi kalau bisa digambarin sosoknya seperti apa Mbak?
Mbak bilang selendang warna Cewek. kuning. Cewek pakai ada baju Jawa kayak gitu kan, terus habis itu nyeker, terus tuh wajahnya tuh sayu gitu loh, kayak nunduk ke bawah gitu. Ya bukan nunduk sih, matanya tuh ke bawah. Aku nggak ngelihat nggak lihat bola matanya tuh warna apa, cuma matanya tuh kayak nutup ke bawah gitu. Kalem banget kayak gitu loh, kalem gitu. Tapi emang ya kita ngelihatnya tuh manusia gitu kan. Sendirian. Mata kok sendirian. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada pengiring nggak gamelan ada, dan sebagainya. nggak ada. Dia narik biasa kayak gitu. Ya kayak orang latihan nari, cuma dia tuh pakainya lengkap gitu loh, kayak udah narik beneran gitu loh. Tapi kayak waktu gitu. lewat situ Mbak dengar suara-suara kayak gamelan atau iringan apa gitu? Nggak dengar suara gamelan atau apa. Enggak. Dan yang lihat nggak Ya, cuma kayak- Mbak Dinda? Nggak, bukan cuma aku. Banyak kok, satu mobil tuh ngeliat semua. Berarti lihat sosok itu sampai kemudian ini ya, mobilnya menjauh sendiri ya, bukan kemudian tiba-tiba hilang, itu bukan ya? Enggak, ya udah menjauh ya. Kita menganggapnya itu orang biasa lah gitu. Cuma orang biasa, karena kan kita mikirnya itu dia napak, kelihatan wajahnya, bentukan orang gitu loh. Enggak terlalu tinggi, ya enggak terlalu pendek juga. Yo kayak penari standar lah, kayak gitu. Dan tariannya tuh gemulai banget, kok wes fasih banget gitu loh. Gitu. Cuma sendirian. Ya entah itu beneran orang atau apa, cuma kok orang sendirian ya. Terus kayak biasanya kan gini loh Mas, masalahnya itu tuh dari desa, dari petalan desa, di tengah-tengah itu tuh jauh banget dan jalannya tuh jelek. Nggak mungkin tuh orang jalan kaki berkilo-kilometer tuh nggak mungkin wes toh. Apalagi meneh surup-surup melaku dewean wong wedok, ya nggak mungkin lah. Nah aku bilang kayak gitu. Itu tuh sepi, hutan Simo tuh sepi. Aku yakin orang kumu tuh ngerti hutan Simo itu kayak gimana. Sepi, sumpah. Adat Jawa yang dipakai seperti apa Mbak? Maksudnya kalau misal itu kostum tari, Mbak kan pasti juga tahulah beberapa tari tradisional kali ya. Menggambarkan. Aku nggak tahu. Oh nggak tahu ya. Tari tradisional kayak gimana? Ya pokoknya pakai adat Jawa kayak gitu. Oke. Pakai baju penari biasa gitu tuh, selendang digubetkan ning wetenge gitu loh Mas. Baik. Kalau gitu langsung deh ke Mas Feb nih. Mas Feb pakai selendang kuning seperti tadi Mas Febri nebak. Ya. Selamat malam Mbak Dinda. Iya Mas. Ini hampir mirip cerita yang kemarin ya, kayak memasuki yang itu sebuah ya, dimensi lain gitu. desa yang tapi masa sih dimensi lain, wong itu kok aku kemarin barusan staycation juga, lewat situ juga nggak ada penari gitu loh. Ya. Sama, tempatnya sama gitu kan. Kenapa saya bilang bisa kayak masuk dimensi lain gitu ya? Karena pada saat itu portal atau gerbang dimensi gaib yang ada di sana ya Mbak, itu kebuka gitu. Oh. Jadi siapa saja yang melewati situ pasti akan tahulah apa yang ada di situ gitu. Dalam artian gaibnya ya. Gitu. Tapi kok jalannya sama ya? Maksudnya yang tak lewati itu juga sama jalannya, maksudnya nggak yang berbeda jalan gitu loh. Dan aku masih ingat tempatnya tuh di mana, yang ngertinya penari itu. Sampai kemarin tuh orang tuh lewat situ lagi tuh niteni, yo jajal ada nggak penari itu. Kita lewat situ nggak ada penarinya. Iya. Gitu. Sampai diberani-beraniin kayak gitu loh. Kalau pas kemarin Mbak Dinda balik lagi lewat situ ya, waktu itu dimensinya nggak, kayak gerbang portalnya itu nggak kebuka Mbak. Oh. Jadi nggak tiap hari, nggak tiap minggu itu kebuka gitu. Dan gini ya, kalau di daerah Purwoda, khususnya di hutan apa itu tadi? Simo. Khususnya di hutan Simo. Kalau
sampai melihat ada orang nari, ada katakanlah ledek lah kalau saya nyebut ledek ya. Udah nggak asing lagi kalau di situ ya. Karena di situ banyak sekali ledek-ledek gitu. Soalnya Thomas gini, adikku kan juga sering pergi sendiri kan sama temennya. Itu tuh nggak pernah lihat kayak gitu. Delalah pas dan lewatnya tuh juga sama situ. Delalah pas apa ya kita staycation itu tuh ngeliat. Aku kira tahun dulu enak wong nari deh bu. Adikku tuh sampai bilang kayak gitu. Wong aku yo berdino lewat kene yo rak popo ngono. Nembe iki intinya gitu. Iya. Ya seperti yang saya bilang tadi ya Mbak, dimensi tersebut itu enggak tiap hari, enggak tiap minggu gitu kebuka gitu. Jadi ada hari-hari tertentu gitu. Oh. Dan sang penari itu pun kalau yang saya lihat dulunya pun adalah seorang penari juga gitu. Jadi dulunya pernah hidup sebagai manusia gitu. Oh. Baik. Tapi emang penari dia? Ya, dulunya emang sosok beliau adalah penari ledek gitu ya. Tapi itu tidak ngeganggu ya, niatnya nggak ngeganggu ya, cuman kebetulan. Kalau ngeganggu itu enggak ya Mas ya. Kalau ngeganggu enggak. Itu berada di sama jalan utama itu antara 10 meteran. Jauh. Jauh. Antara 10 meter sampai jauh. 20 meter lah gitu. Iya. Oke. Sekitar segitulah. Tapi yang sama pendoponya jauh banget loh mas. Berkilo-kilo. Kalau pendopo itu gaib bukan? Kalau pendopo kalau yang saya lihat itu di situ kayak ada semacam buat ritual gitu ya. Tapi berarti bangunannya memang fisik asli, bangunan asli mas, atau gaib juga mas? Kalau yang saya lihat ini asli ya mas. Oke, baik. Asli. Ini kalau yang saya lihat yang baik. Emang kayaknya asli sih. Aku bolak-balik lewat situ masih ada pendopo, cuma untuk penarinya tuh nggak ada. Tapi itu buat ritual apa yo? Soalnya tuh itu tuh bener-bener di atas bukit dan habis itu tuh jurang kayak gitu. Ya. Kalau yang saya rasakan, kalau yang saya tangkap, ada satu tempat untuk ritual gitu di daerah situ. Entah itu di pendopo, entah itu di sebelahnya, entah itu di bawahnya pendopo itu. Kalau soal ritualnya ritual apa itu, maaf saya tidak bisa menjelaskan gitu ya Mbak ya. Oh oke, kan, iya. Keep ya. Ya itu kan permintaannya orang sendiri-sendirilah gitu. Mbak Dina, terima kasih banyak untuk ceritanya malam hari ini. Iya mas, udah penasaranku udah terjawab, ternyata bukan manusia berarti.